Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. Penetapan batas kecepatan diwujudkan dengan rambu lalu lintas. Dengan dikeluarkannya peraturan mengenai batas kecepatan, diharapkan akan lebih menurunkan jumlah angka kecelakaan dan fatalitas kecelakaan sehingga kualitas hidup masyarakat tetap terjaga. Ya, pemirsa, tadi kita lihat cuplikannya terkait dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Hemi Pamuraharjo, Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub. Selamat siang, Pak Hemi. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Speak Up Senas untuk berbagi informasi ke kita semua terkait dengan peraturan apa sih nih yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Yap. Ini kalau kita berbicara mengenai peraturan, belakangan ini ramai sekali ya untuk menuntut dari PM 32 tahun 2016 itu segera dikeluarkan. Kalau bisa dijelaskan, ini isinya tentang apa sih, Pak? Secara umum isi dari PM 32 tahun 2016 ini adalah kita ingin memberikan legal basis kepada angkutan orang dengan kendaraan umum di luar trayek yang berbasis atau aplikasi teknologi. Kira-kira itu intinya. Nah, ini mengakomodasi begitu ya dari permintaan-permintaan. Kemarin kita sempat juga heboh terkait dengan peraturan-peraturan yang ada kendaraan-kendaraan yang ternyata belum ada aturannya. Ini mengundang kontroversi di mana-mana. Dan pemirsa, kita juga punya ini informasi terkait dengan Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Nah, ini aturan ini dibuat bukan untuk menghilangkan keberadaan dari penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis informasi, tapi justru memberikan payung hukum agar aplikasi tersebut atau seluruh kendaraan tersebut ini lebih transparan. Persis. Hadirnya kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan aplikasi berbasis informasi membuat Kemenhub mengeluarkan Perhub 32 tahun 2016 yang menjelaskan perusahaan angkutan umum tidak dalam trayek wajib mempunyai izin dan perusahaan harus berbadan hukum Indonesia. Sedangkan untuk memperoleh izin tersebut minimal memiliki 5 persyaratan, yakni kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan, memiliki pool, memiliki fasilitas perawatan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain, mempekerjakan pengemudi dengan SIM umum sesuai dengan golongan kendaraan, serta persyaratan administrasi lainnya berupa akte pendirian bukti pengesahan sebagai badan hukum. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan perusahaan penyedia aplikasi sekaligus akses monitoring operasional pelayanan, data perusahaan yang bekerja sama, data kendaraan dan pengemudi, serta layanan pelanggan berupa nomor telepon, email, dan alamat perusahaan kepada Dirjen Perhubungan Darat. Dan diharapkan kendaraan bermotor umum dapat tertib administrasi serta aman berlalu lintas. Nah, ini lagi-lagi adalah peraturan yang sebenarnya tidak bermaksud untuk membatasi, tapi justru memberikan payung hukum begitu ya. Nah, ini kalau kita lebih membahas lagi, kira-kira ini kendaraan tapi tidak dalam trayek, ini mungkin bisa dijelaskan, Pak? Pengertian angkutan orang untuk dengan kendaraan umum tidak dalam trayek itu, misalnya untuk antar jemput, untuk angkutan di pemukiman, kemudian angkutan dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini salah satunya sewa, charter, kemudian angkutan taksi. Itu dia tidak dalam trayek karena dia tidak terschedule gitu dan tidak ada tujuan yang pasti begitu ya, berjadwal lah, terjadwal seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat sini kan untuk taksi sebelumnya kan sudah ada perusahaan-perusahaan yang legal begitu ya, sudah ada aturannya juga. Nah, ini untuk taksi yang seperti apa? Kalau untuk taksi yang berbasis aplikasi, jadi gini, pengertiannya untuk yang berbasis aplikasi kita bagi dua di situ, terserah mereka mau menggunakan jenis kegiatannya taksi atau sewa. Kalau dia jenis kegiatannya taksi, ya dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan kami terkait dengan taksi. Bisa bekerja sama dengan taksi yang sudah ada. Apabila hanya ingin menerapkan aplikasinya, dia tidak bisa sebagai penyelenggara angkutan umum.
tapi dia harus bekerja sama dengan badan hukum yang memiliki izin untuk penyelenggaraan angkutan umum. Baik, intinya adalah seluruh dari transportasi ini atau kendaraan umum ini harus berbadan hukum. Jika memang dia tidak memiliki badan hukum sendiri, maka dia harus bergabung bersama dengan perusahaan yang memiliki badan hukum itu ya. Nah, ini untuk peraturan ini sendiri kira-kira kapan akan diberlakukan ya Pak? Untuk bagi aplikasi yang sudah melakukan kegiatannya, kita kasih batas waktu 31 Mei. Untuk 31 Mei. Untuk melengkapi persyaratan pesan administratif dan operasional. Nah, untuk yang secara umum peraturan ini akan berlaku 6 bulan setelah diundangkan. Jadi sekitar bulan April. Bulan April di tahun depan ya? September tahun ini. September di tahun ini. Bulan September tahun ini, 6 bulan. 6 bulan dari diundangkan bulan April. Diundangkan bulan April, ini sudah keluar di tahun 2016, akan diberikan jangka waktu selama 30 hari untuk para aplikasi sampai tanggal 31 Mei tadi. Yang 31 Mei bagi yang sudah operasional. Bagi yang sudah operasional. Itu dikasih waktu sampai tanggal 31 Mei. Harus melengkapi persyaratan administrasi dan operasional. Kalau tanggal 31 Mei dia belum memenuhi, dia harus stop operasinya. Baik. Dan itu kita kasih waktu 6 bulan sampai September. Itu. Baik, ini sampai 6 bulan. Nah, kalau misalkan ternyata untuk mereka-mereka begitu ya, kendaraan-kendaraan umum yang memang sudah beroperasi saat ini, tapi sampai tanggal 31 Mei mereka tetap beroperasi walaupun belum memenuhi persyaratan tadi, ini harus berhenti. Tapi kontrolnya akan seperti apa ya Pak? Kalau masalah kontrol nanti kan kami akan bekerja sama dengan mungkin dengan Menkominfo, dengan kepolisian lah. Kita akan bekerja sama dengan mereka. Baik. Nah, kalau rencana implementasinya untuk PM ini sendiri, implementasinya ke sosialisasi dan lain sebagainya ini akan diberlakukan seperti apa? Untuk sosialisasi kita continue. Kita sudah berapa media yang kita live lewat radio, wawancara langsung lewat radio atau lewat TV, kita sosialisasi. Kemudian kita juga udah press background, kita juga udah konferensi pers, dan kita akan continue melakukan sosialisasi untuk implementasi peraturan ini. Baik, kalau tadi ada tata cara atau syarat-syarat begitu ya, yang harus segera dipenuhi. Kira-kira syarat-syaratnya ini apa saja nih Pak? Kalau untuk syarat administratif tentunya mereka harus memiliki, kalau mereka ingin menyelenggarakan angkutan umum tidak dalam trayek ya izin untuk penyelenggaraan itu. Kalau untuk syarat teknisnya harus memiliki mobil 5. Dalam satu nama atau dalam satu badan hukum? Dalam satu badan hukum dong. 5. Kemudian harus memiliki tempat penyimpanan mobil. Nah, pengertian tempat penyimpanan mobil ini tidak dalam bentuk yang sekarang ada full ya? Khusus aplikasi ya. Mereka bisa, misal saya Mbak Yupi punya garasi untuk 5 mobil. Ya, Mbak Yupi bisa mendaftarkan mobilnya ke badan hukum tersebut sebagai online, untuk penyewaan online. Tapi hanya 5 mobil. Itu untuk penyimpanan, tidak perlu dikumpulkan dalam satu tempat. Garasi kita pun bisa sebagai, jika garasi kita hanya sebagai bisa untuk satu mobil begitu? Ya, hanya satu mobil bolehnya. Kalau mau lebih dari itu ya minta izin RT, RW. Yang jelas tidak boleh mengganggu lingkungan. Kemudian harus punya bengkel atau bekerja sama dengan bengkel resmi, dan itu harus dalam bentuk kontrak. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya dimaksudkan untuk apa sih Pak? Kita akan bahas lagi ya. Sesaat lagi pemirsa, Speak Up Trans akan kembali untuk Anda. Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans, kita masih membahas terkait dengan sosialisasi dari PM 32 tahun 2016 ini ya. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan apa-apa saja sih yang harus disertakan atau yang harus dilengkapi bagi para pemilik kendaraan dari aplikasi berbasis online ini untuk mengangkut orang lain. Kalau tadi sudah ada disebutkan ini harus memiliki garasi, harus berbadan hukum. Kemudian lagi tadi ada yang belum dibahas ini terkait dengan ujikir. Nah, kira-kira kalau ujikir ini diperlukan atau tidak sih, Pak? Sangat. Ada di dalam peraturan PM 32 itu ada. Tetap diperlukan ujikir. Nah, ujikirnya periodenya? Periodenya nanti kan ditentukan oleh Pemda ya. Di dalam PM kita juga ada, biasanya 1 tahun sekali kan itu ujikir. Baik, tadi juga ada perlu begitu ya bekerja sama, si badan hukum ini bekerja sama dengan bengkel-bengkel resmi dan harus dalam bentuk kontrak. Ini kerja sama bengkel resminya ini fungsinya untuk apa, Pak? Untuk menjamin bahwa si badan hukum atau si pemilik mobil
itu menjaga tingkat keselamatan dari mobil itu sendiri. Jadi kalau ini dia punya level of safety-nya itu terjaga lah, seperti itu. Nah, untuk kontrolnya, kira-kira si orang ini akan melaksanakan atau badan hukum ini akan melaksanakan dengan baik atau tidak bersama dengan bengkel ini, siapa yang akan mengontrol itu? Yang akan mengontrol tentunya kalau nanti kan ada Dinas Perhubungan, kemudian ada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, itu kan pastikan kita punya recordnya, badan hukum tersebut harus lapor ke kita, kan kita kontrol. Baik. Laporan ke kita itu sebagai salah satu fungsi kontrol. Jadi banyak macam fungsi kontrol ini tetap akan terlaksana begitu ya. Ini jangan sampai nih ada pemirsa atau mereka yang sudah memiliki angkutan umum gitu ya, tidak dalam trayek ini tidak ada kontrolnya ya. Jadi saya terserah mau saya jalan seperti apa. Tapi ini diingatkan lagi, ini kontrolnya tetap ada dan ketika melanggar yang paling besar untuk dari pelanggaran ini apa sanksinya? Sanksinya kalau suatu badan hukum itu selain mendapat izin usaha juga akan diberikan kartu pengawasan. Nah kalau dia melanggar ya kartu itu yang kita cabut. Nah kalau kartu itu dicabut ya otomatis sebenarnya dia tidak bisa berusaha lagi. Baik, gitu. Ini jangan main-main ya, karena ketika melanggar ini akan dicabut izin usahanya. Iya, ya kita bekukan dulu. Kalau nanti tentu ada peringatan ya, ada peringatan 1, peringatan 2, 3, pembekuan. Kalau masih melanggar kita cabut. Baik, nah ini kalau misalnya kita berbicara mengenai tarif. Tarif. Ini untuk mengatur tarif dari angkutan umum tidak dalam proyek ini seperti apa nih Pak? Kalau kita bicara masih aplikasi ya, kalau untuk aplikasi kan tadi saya katakan dibagi 2. Bisnis yang dalam bentuk taksi dan bisnis dalam bentuk sewa. Kalau bisnis dalam bentuk taksi, ya tarif yang berlaku adalah ketentuan tentang tarif taksi. Kalau dalam bentuk sewa, kita serahkan kepada penyedia jasa dan konsumen. Pemerintah tidak ikut campur tangan. Kalau dalam bentuk sewa. Baik, ini tidak campur tangan, dengan kata lain akan ditentukan oleh masing-masing si badan hukumnya itu ya, yang akan menentukan tarif dari angkutan ini. Tapi kalau kita perbandingkan begitu dengan yang sekarang, yang sebelum ada PM 32 tahun 2016 ini, kira-kira untuk tarifnya sendiri akan naik atau cenderung sama saja dengan yang sekarang? Kalau sekarang ini kan satu, kenapa sih bisa murah gitu ya? Satu, tidak ada izinnya kok. Terus tidak perlu ngurus kir. Terus mobilnya tidak perlu di servis rutin ya? Servis rutin, kemudian tidak perlu membayar pajak, kemudian pengemudinya tidak perlu pakai SIM umum kan gitu kan? Nah kalau dia sudah nanti menjadi suatu badan hukum, tentunya kan banyak persyaratan-persyaratan itu yang bisa dikatakan itu ada cost bagi dia yang untuk mengelola bisnisnya. Tentunya dari cost yang dia kelola atau yang dia keluarkan berdampak kepada tarif. Baik, ini memang ada dampaknya begitu ya kepada tarif ini. Jadi Anda memungkinkan ini agak sedikit naik, tidak semurah sekarang Pak? Mungkin, saya rasa naik. Pasti ada kenaikan ya. Dan itu juga nanti kan tergantung pasar. Mungkin jam-jam sibuk tarifnya naik, jam-jam kosong, Sabtu Minggu orang banyak di rumah atau apa, mungkin tarifnya bisa turun. Biasanya fluktuasinya kan fluktuatif sekali. Baik, kalau misalnya kita lihat di sini dampak kepada masyarakatnya sendiri. Nah, ini apakah ini sudah cukup mengakomodasi dari PM 32 tahun 2016 ini terkait dengan aplikasi online yang beredar? Kita menampung aspirasi masyarakat tentunya ya. Tentunya masyarakat ya yang ingin berusaha dan masyarakat yang ingin mungkin lebih nyaman menggunakan yang sekarang ada misalnya selain taksi gitu. Kita sudah akomodasi gitu. Baik, kira-kira sudah dikaji tidak sih Pak? Apa sih kelemahan atau kekurangan dari peraturan menteri ini? Kalau kita bicara peraturan, kita mungkin tidak bicara kelemahan atau kekurangan ya. Implementasinya efektif atau tidak? Itu kalau menurut saya ya. Untuk efektivitasnya, kira-kira akan efektif dan mengakomodir tidak? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah kita atur detail itu. Baik, kita akan lihat lagi pemirsa kira-kira apa saja sih yang akan diakomodasi oleh Peraturan Menteri 32 tahun 2016 sesaat lagi di Speak After Lunch.
Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans, tepatnya di segmen terakhir. Nah, kita akan langsung saja tanyakan, Pak, ini terkait dengan undang-undang ini. Kita sudah lama sekali menantikan adanya undang-undang yang mengatur untuk transportasi umum berbasis online, tidak dalam trayek, begitu ya. Sekarang undang-undangnya sudah keluar atau peraturan menterinya ini sudah keluar. Bagaimana jika peraturan menteri ini ternyata masih ada pihak-pihak yang merasa agak sedikit dirugikan dengan walaupun sudah ada peraturan menteri, tapi ternyata lebih murah, masih tetap lebih murah daripada angkutan konvensional dan masih seolah tidak puas terkait dengan peraturan menteri ini? Kalau ada masyarakat yang nggak puas, ya mereka harus memodifikasi lagi ya. Dia punya usahanya, jangan salahkan aturannya kan begitu. Apa sih keunggulan dari lawan? Ya mereka harus inovatif. Oh, kekurangan saya di sini. Nah, sepanjang itu di koridor peraturan, ya silakan. Bagi kita di kementerian adalah kita ingin peraturan itu melindungi publik, melindungi masyarakat. Jadi masyarakat mau naik apapun mereka terlindungi oleh hukum. Pemerintah bisa memberikan sanksi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap penyedia jasa. Intinya di situ. Nah, kalau untuk masalah persaingan bisnis, ya tidak bisa kita tidak puas dengan peraturan ini, ya mungkin ya nggak bisa kita pakai justifikasi itu, ya mereka harus inovatif. Itu. Baik, ini jadi inovasi begitu ya dari kompetitor-kompetitor ini yang harus dibangun. Nah, kalau sekarang kan kita lihat ya, mungkin dengan adanya peraturan menteri ini juga kemarin sudah ada angin segar bahwa Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan peraturan menteri. Ternyata sekarang sudah mulai semakin banyak aplikasi-aplikasi online ini yang untuk kendaraan umum tidak dalam proyek. Ini tanggapannya seperti apa sih? Kita tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak lagi nih aplikasi yang keluar. Kita tidak membatasi penyelenggara angkutan umum tidak dalam proyek berbasis aplikasi sepanjang dia mengikuti peraturan. Kita tidak batasi, silakan. Taksi juga kita enggak, ini kan banyak juga kan perusahaan-perusahaan taksi. Baik, nah ini kalau untuk mengkomunikasikannya begitu Pak, terkait dengan organda dan juga kita tidak tahu nih untuk nanti perwakilan dari aplikasi online ini akan dibangun organisasi apa. Nah kira-kira agar dua pihak ini sudah tidak lagi memanas seperti sekarang. Kami kemarin ketemu dengan salah satu pengurus pimpinan organda mungkin. Beliau appreciate kok dengan peraturan PM32 dan bagi beliau ya ini yang harus kita buat begitu. Organda sendiri nggak ada masalah, nggak ada. Baik, jadi saat ini memang sejumlah pihak yang sebelumnya mungkin menuntut agar aturan ini segera dikeluarkan. Ketika aturan ini dikeluarkan sudah tidak ada masalah sama sekali ya Pak ya. Organda mendukung malahan. Malah ini Organda mendukung. Kita harus apresiasi nih ya. Jadi semuanya kita apresiasi Organda, kita juga apresiasi dari Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan peraturan menteri ini dan kita juga berharap nih agar ternyata bisa dijalankan dengan baik. Nah, kalau tadi mungkin bisa diulang kembali Pak terkait dengan aturannya, apa yang harus dilengkapi dan akan berlaku sampai kapan supaya pemirsa di rumah yang memiliki angkutan berbasis online ini semakin paham bahwa sekarang sudah ada aturannya loh. Ya intinya kalau untuk bagi pengusaha atau bagi orang yang ingin berusaha di bidang angkutan umum tidak dalam trayek, kalau ingin melakukan kegiatan harus membuat satu badan hukum atau bekerjasama dengan badan hukum yang ada. Kemudian aturan-aturan teknis yang harus disiapkan itu adalah memiliki kendaraan 5, kemudian sopirnya harus memiliki SIM umum, harus ada bengkel atau bekerja sama dengan bengkel, dan harus memiliki tempat penyimpanan mobil. Kalau detailnya nanti silakan datang ke kantor, kita akan jelaskan secara detail. Persyaratannya ya lumayan juga sih, itu. Baik, nah ini persyaratannya mungkin bisa dilihat di mana begitu Pak selain datang ke kantor? Kita sudah masukkan peraturan ini di dalam website kita. Silakan kunjungi www.debhub.go.id, itu JDIH. Jadi di situ kumpulan peraturan-peraturan ada semua. PM32 juga sudah ada di situ. Luar biasa, jadi sudah diupdate. Anda bisa dengan mudah untuk lihat langsung ke website produk peraturan yang ada di Kementerian Perhubungan. Baik, nah ini tadi diingatkan kembali Pak untuk tanggal pemberlakuannya bagi yang sudah beroperasi ini harus melengkapi sampai tanggal berapa tadi Pak? Bagi yang sudah beroperasi kami harapkan untuk bisa melengkapi maksimum tanggal 31 Mei.
Dan akan diberlakukan tadi selama 6 bulan ya Pak ya? Dan bagi yang akan berusaha, yang aplikan baru, kita kasih waktu itu 6 bulan. Jadi efektif peraturan PM32 tahun 2016 ini akan berlaku bulan September tahun 2016. Ya pemirsa, itu tadi ya informasinya, ini sangat bermanfaat sekali jika sebelumnya sejumlah pihak menuntut agar Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan peraturan menteri. Saat ini sudah dikeluarkan peraturan menteri nomor 32 tahun 2016 yang mengatur tentang sejumlah angkutan umum berbasis online dan beroperasi tidak dalam trayek begitu, dan ini sudah dikeluarkan. Tadi juga sudah jelas disampaikan bahwa bagi Anda yang sudah beroperasi harus segera mengurus syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan menteri ini hingga tanggal 31 Mei 2016. Dan ini akan diuji cobakan sampai 6 bulan ke depan begitu ya. Dan akan aktif diberlakukan pada September 2016. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kita sudah memberitahukannya dan Anda bisa langsung mengaksesnya di website Kementerian Perhubungan. Terima kasih sekali Pak Terima Heru kasih Mbak Yudi. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita di Speak After Lunch. Saksikan terus Speak After Lunch minggu depan, tepatnya di hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di News TV, Inspiring and Informative. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken. Times for